Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nadia Tridwi Setiawati, kru dari Santri Veteran, sudah bersama dengan Yai Mahmud, selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pacitan. Dalam rangka Hari Santri Nasional, kita berbincang dengan mengangkat tema peran Nahdlatul Ulama sebagai garda pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan. Nah, Yai Mahmud, dalam rangka Hari Santri ini, refleksi Hari Santri, peran Nahdlatul Ulama dalam membangun negeri, ini bagaimana ya? Ya, kalau kita setback ke belakang, bahwa peran penting dan peran strategis Nahdlatul Ulama dalam rangka pembangunan di negeri ini itu sangat vital sekali. Perlu diketahui bahwa dalam rangka mengusir sekaligus melawan penjajah, baik jauh sebelum kemerdekaan negara ini maupun ketika kemerdekaan maupun setelahnya, peran Nahdlatul Ulama walaupun waktu itu belum berdiri Nahdlatul Ulama sebelum tahun 26, tapi ulama-ulama yang merupakan embrio, muncullah ulama-ulama sekaligus menjadi tokoh dan bahkan ada yang muassis Nahdlatul Ulama itu sangat-sangat besar sekali. Karena beliau-beliau inilah yang melawan penjajah, mulai dari penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, termasuk penjajahan Jepang, dan pasca reformasi, pasca kemerdekaan adalah nikah sekutu yang menumpang terhadap penjajahan yang akan kembali ke Indonesia ini. Jadi diingat yang paling penting peran Nahdlatul Ulama ketika sebelum kemerdekaan, ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan itu adalah sangat vital sekali. Sekarang, di saat sekarang, peran ini juga terus dikembangkan dengan beberapa inovasi dari Nahdlatul Ulama dalam rangka mengisi pembangunan di segala bidang, khususnya di Kabupaten Pacitan. Ingat bahwa ketika visi misi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang dalam visi misinya itu ada pembangunan keagamaannya, pasti disitulah peran Nahdlatul Ulama sangat besar sekali dalam rangka mencapai visi dan misi, baik mulai presiden, gubernur maupun bupati sebagai kepala pemerintahan di negeri ini. Baik, kalau di dalam lagu Indonesia Raya itu kan juga ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu juga merefleksikan bahwasannya membangun dulu manusianya, baru bangunlah bangsanya gitu ya. Nah, kalau kenapa sih kok harus manusia sebagai prioritas Nahdlatul Ulama dalam pembangunan negeri ini? Iya, perlu kita ingat bahwa manusia ini jangan dijadikan objek pembangunan, tetapi subjek pembangunan. Oleh karena ketika kita menginginkan suatu pembangunan di negeri ini cepat, terakselerasi, tercapai pembangunan apa yang jadi cita-cita pembangunan itu sendiri, subjek yang merupakan manusia, sumber daya manusia ini harus lebih diutamakan. Kalau kita bisa menempatkan the right man on the right place, menempatkan seseorang pada tempatnya yang tepat sesuai dengan kompetensinya, dan ini nanti akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Jadi jangan lupa sumber daya manusia itu lebih penting dalam rangka mencapai pembangunan itu sendiri. Kenapa manusia itu dipentingkan? Karena memang sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Termasuk di Nahdlatul Ulama, kita mempunyai program-program yang telah disusun oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama. Bagaimana program-program ini bisa dicapai, dilaksanakan, dan tentunya tujuannya juga akan berhasil apabila masing-masing pengurus Nahdlatul Ulama ini mempunyai kompetensi di bidang yang telah menjadi
bidangnya ketika menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu sendiri. Itu Mbak Nadia. Nah, baik. Kalau melihat dari indeks pembangunan manusia nih Pak, ya di Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 ini mengalami kemajuan daripada pada tahun sebelumnya. Itu indeks pembangunan manusianya kan tahun sebelumnya 2018 itu ada 67,33 poin. Kemudian di tahun 2019 itu mengalami meningkat sekitar 0,83 poin menjadi 68,16 poin. Nah, ini termasuk di pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan ini termasuk sudah tingkat sedang gitu ya. Nah, ini kan apa saja yang sudah dilakukan Nahdlatul Ulama dalam pembangunan manusia ini di Kabupaten Pacitan. Kalau melihat dari peningkatan IPM yang sejalan dengan seluruh pembentuk IPM termasuk unsur unsur panjang dan hidup, kemudian sehat yang dicerminkan dari umur, terus harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Itu apa saja yang sudah dilakukan? Ya betul, memang selama ini program-program Nahdlatul Ulama itu harus seiring dengan program-program pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga ingin membangun sumber daya manusia ini sehingga indeks pembangunan manusianya meningkat. Nahdlatul Ulama juga sama. Contohnya dalam rangka bagaimana lama hidup seseorang. Jangan lupa di Nahdlatul Ulama ada namanya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kita baru saja melaksanakan kegiatan bagaimana menjadi pesantren sehat. Dan pertama kemarin 5 pesantren, global yang kedua 8 pesantren. Ada 13 pesantren. Dan di pesantren ini terdiri dari santri-santri yang saya yakin pesantren yang ada di Pacitan ini hampir mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama. Ketika kita melaksanakan pembangunan kesehatan contohnya dengan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat pesantren itu sehat, bebas dari penyakit, otomatis akan meningkat juga indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Pacitan. Belum lagi kita melaksanakan pengkaderan baik internal di PCNU melalui pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, madrasah kader Nahdlatul Ulama, maupun pengkaderan yang ada di badan otonom. Di dalam pengkaderan ada 3 hal. Yang pertama adalah olah pikir, yang kedua adalah olah fisik, yang ketiga adalah olah hati. Bagaimana 3 olah ini ketika ada pada diri manusia ini, pasti kalau olah pikir meningkat, olah hatinya meningkat, olah fisiknya meningkat, IPM pasti meningkat. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama dan seluruh banom-banom yang ada di Nahdlatul Ulama. Itu Mbak Nadia. Baik, itu terkait dengan angka kesehatan, terus dari rata-rata pendidikan juga itu Nahdlatul Ulama sudah menyentuh sampai akar-akarnya termasuk ma'arif itu dari jenjang yang paling bawah dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sampai kalau di Pacitan sendiri di pendidikan itu punya yang namanya STAI NU Pacitan. Itu. Nah, kemudian kalau dari angka harapan hidup itu tadi PCNU juga memiliki lembaga kesehatan gitu. Nah, kalau pada capaian perekonomian itu kan sebenarnya ada tiga ini capaian itu tadi termasuk capaian kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi ini di Pacitan juga mengalami peningkatan yang lumayan. Nah, apa yang sudah dilakukan ini oleh Nahdlatul Ulama dalam dunia ekonomi? Begitu juga ketika membangun perekonomian umat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, kita mempunyai lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, teman-teman lembaga perekonomian bagaimana bisa menggerakkan ekonomi umat itu bisa menjadi meningkat. Pertama, kita mendirikan yang namanya Nusantara Mat di 4 tempat di Kabupaten Pacitan ini.
Dan ini dimiliki saham ini oleh masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Harapan kita Nusantara Mat ini nanti kedepannya akan memutar roda ekonomi, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Petani Nahdlatul Ulama bisa menitipkan barangnya untuk dijual di outletnya Nusantara Mat. Terus yang bukan petani bisa membeli di tokonya Nusantara Mat ini, punyanya NU sendiri. Saya membayangkan simbiosis mutualis, saling menguntungkan antara petani dan yang bukan petani yang ada di Nahdlatul Ulama ini akan menjadi kekuatan besar perekonomian kita. Dan sebentar lagi Mbak Nadia mengetahui teman-teman lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan studi kelayakan untuk didirikan Baitul Mal wa Tamwil. Jadi warga Nahdlatul Ulama nanti bisa menabung, bisa pinjam uang untuk meningkatkan usahanya. Saya juga membayangkan kalau perputaran ekonomi, khususnya perputaran uang khusus warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pacitan ini bisa kita kelola dengan baik. Saya yakinnya rasanya perekonomian warga Nahdlatul Ulama juga akan semakin meningkat seperti itu. Jadi mulai dari perekonomian, kesehatan, pendidikan yang diatur oleh Nahdlatul Ulama sendiri untuk masyarakat Nahdlatul Ulama itu juga mendukung indeks pembangunan manusia di lingkungan Kabupaten Pacitan. Otomatis karena memang warga atau umat Nahdlatul Ulama adalah bagian dari penduduk Pacitan. Apalagi warga Nahdlatul Ulama termasuk warga yang mayoritasnya ada di Kabupaten Pacitan. Berapa persen ini jumlah warga Nahdlatul Ulama? Prediksi kita warga Nahdlatul Ulama yang struktur, artinya betul-betul sudah minded Nahdlatul Ulama itu hampir ada 50.000 orang. Tetapi secara kultur yang amaliyahnya mengakunya NU dari sekitar 595.000 penduduk Kabupaten Pacitan, hampir ada 460.000 secara kultur Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita kelola akan menjadi luar biasa seperti ini nanti. Itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Yai Mahmud. Mungkin di Hari Santri ini terkait dengan peningkatan pembangunan manusia ini ada kesan-kesan yang disampaikan kepada seluruh, mulai dari jajaran Banom-Banom NU sampai masyarakat umum. Kita berharap Hari Santri tahun 2021 ini dengan mengambil tema Santri Siaga Jiwa dan Raga. Ini kalau kita breakdown ke bawah, harapan kita warga Nahdlatul Ulama ini harus secara jiwa dan raga siap dalam rangka meningkatkan ekonominya, urusan dunianya, siap urusan akhiratnya, berarti beribadah juga ditingkatkan. Juga jangan lupa dalam rangka meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia ini, 3 hal, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi ini harus menjadi tekanan utama program-program para santri, program Nahdlatul Ulama, dan ini harus siap siaga jiwa dan raga. Ini harapan kita. Terima kasih Yai Mahmud atas kesempatannya hari ini, atas waktunya. Satu lagi Yai Mahmud untuk closing statementnya, untuk diberikan closing statement di acara ini. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini di momentum Hari Santri ke tahun 2021 ini, warga Nahdlatul Ulama yang merupakan warga mayoritas di Kabupaten Pacitan ini harus selalu berperan aktif dalam rangka pembangunan di Pacitan ini. Jangan lagi menjadi objek, harus menjadi subjek. Warga Nahdlatul Ulama harus menjadi garda terdepan pembangunan yang ada di Kabupaten Pacitan. Peran-peran penting
harus diisi oleh warga-warga Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, kalau warga Nahdlatul Ulama itu nanti akan jaya, pasti Pacitan akan juga sejahtera dan bahagia. Beli piano ke Surabaya, Belina naik bis aneka. Kalau ingin Pacitan sejahtera dan bahagia, warga NU harus jaya. Terima kasih. Terima kasih ya Mahmud, keren sekali pantunnya. Saya mungkin balas pantun tapi saya tidak bisa berpantun. Saya kalah ini dengan Ketua Tanfidiyah yang harus belajar banyak ini. Baik, terima kasih ya Mahmud untuk hari ini dengan mengambil tema peran Nahdlatul Ulama sebagai garda pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan dalam rangka Hari Santri Nasional 2021. Dari saya Nadia Triwi Setiawati mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Saya Nadia dari tim Santri Veteran mengucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian.